Cici Suryati dari kelas apa ya, Bu? Ada Ibu Cici Suryati. Oh, udah keluar. Ibu Sukma dari kelas apa ya, Bu? Karena di sini nggak ada namanya, Bu, di absen. Nama Ibu Sukma nggak ada. Kayaknya salah kelas deh, Bu. Oh, salah kelas. Iya, yang produksi bahan ajar online besok, Bu. Oh, 3 kelas. Yang ini media 3 dimensi. Ada pembelajaranku, Bu, media 3 dimensi. Ada. Kelas 15 bukan, Bu? Media 3 dimensi. Iya, media 3 dimensinya kelas berapa, Bu? 4307? Iya. 4307 terus? Coba. Oh, ada ini kelas 15. Ini kelas 15, Ibu. Tapi bergabung kok juga di grup ini, Bu. Nggak mengerti. Iya, Ibu Sukma di grup yang satunya ya, Bu, yang besok ya, jam yang sama. Yang 68, 67. Iya, Ibu Sukma di sebentar. Ibu Sukma satu aja, Bu, ikut grupnya, jangan semuanya. Oh, Sesuai kelasnya yang mana? Coba ya, saya cari namanya ya. oh iya. Uh, Saya kira dimasuki semua, Ibu. Jangan, nanti bingung kalau semuanya. Ibu Sukma adanya ini yang di 67 ya, Bu. 67 aja. Oh, 67 aja. Jadi kalau 68 tidak, Bu? Nggak usah. 67 nggak usah, 68 nggak usah, 15 nggak usah. Oh, cuma 67. Oh. Iya, 67 aja ya. Oh, Ibu, makasih. Ya, besok ya, Bu. Masuk lagi ya, Bu. Oh, iya. Saya bisa keluar ini di grup 15 sama 68, Bu? Boleh. Hari ini juga Zoom-nya keluar dulu, nggak apa-apa. Oh, iya. Oke. Makasih, Bu. Ya, Bu. Selamat istirahat. Ya. Tunggu dulu, Nak, ya. Oke. Kita absen siapa lagi ini? Sudah ada 18 yang bergabung. Dwi Astuti, Erlinda. Dwi Astuti sudah. Erlinda. Arbaya ada ya. Nia, Tita, Yusi. Nia belum, Tita belum, Yusi belum. Diana, Neng Ila ada.
Dahniar ini belum ketemu ya, ada di mana nih? Fitria Rosita. Arbaya baru bergabung, Bu. Oke. Fitria Rosita dan udah 18 ya, kita kurang 7 orang. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 betul. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Sehat. Saya izin dulu teman-teman. Bapak Ibu mohon izin kalau keberisikan pakai headset ya. Oke, ini ada yang record ya, yang record Bu Evi. Ya kotor ke kita. Oke, teman-teman sebelumnya terima kasih karena semuanya sudah mengumpulkan tugas ya. Coba kita cek-cek dulu apakah masih ada yang ketinggalan belum mengumpulkan tugas. Ini ya. Nah, oke. Ini sudah semua ya, alhamdulillah semuanya sudah dapat nilainya. Kemudian tidak perlu direvisi, nggak apa-apa, kita udah langsung lanjut aja ke tugas berikutnya ya. Ini masih kurang 1 mahasiswa lagi. Nah, ini atas nama Dahniar Mbayang. Kalau misalkan ada yang kenal atau pernah sekelas sebelumnya, mohon dikabari ya, karena ini belum ada nilainya. Nah, kemudian kita bersiap untuk ke tugas berikutnya ya. Oke, di sini ada materi inisiasi 4. Mudah-mudahan teman-teman sudah mempelajari ya semuanya ya. Oke, yang pertama kita belajar tentang desain dan pengembangan media sederhana 3 dimensi ya. Kemarin itu masih ada yang 2 dimensi ya. Ada yang sudah 3 dimensi. Nah, apa sih bedanya? Ya, 2 dimensi ini hanya ini aja ya Bu ya. Ya, datar, gini aja, datar gitu ya. Sementara kalau 3 dimensi itu ada ruangnya, ada isinya. Nah, bisa dibolak-balik. Nah, kalau gini, gambar gini aja kan 2 dimensi. Nah, kalau kita jadikan seperti ini, nah ini jadi 3 dimensi ya. Jadi ada depan, belakang, samping, kanan, kiri, ada isinya kan. Nah, ini isinya apa namanya ini, kaca atau cermin gitu ya. Nah, sayangnya kemarin itu ada beberapa yang masih 2 dimensi. Oke, kita bisa misalkan kemarin itu ada yang mendesain pakai gambar, boleh, nggak apa-apa. Jadi gambarnya dibuat menggunakan sketsa gitu ya, atau pakai pensil, nah itu nggak apa-apa. Yang penting sudah sesuai. Nah, tapi ada juga yang masih seperti ini. Nah, ini persegi, lalu ini segitiga. Ya, ada yang masih seperti ini ya. Nah, ini 2 dimensi ya Bu ya. Misalkan topinya warna merah. Mau membuat orang-orangan ceritanya. Badannya warna biru. Nah, kemudian ada lingkaran ya. Misalkan seperti ini. Nah, orangnya ini warna kuning deh. Oke. Nah, ada yang seperti ini, bentuk-bentuk geometri, mengenalkan kepada anak-anak bahwa ini bentuk geometri. Tapi karena kita mempelajari media 3 dimensi, maka seharusnya sketsanya tidak 2 dimensi seperti ini. Segitiga bisa kita ganti seperti limas misalkan. Nah,
boleh diganti limas ya, atau kerucut. Nah, ini kan sama-sama segitiga ya, kalau 2 dimensinya. Dan 3 dimensinya seperti ini. Jadi ini 3 dimensi yang tepat kemarin sketsanya harusnya seperti ini. Kemudian yang lingkaran kita jadikan bola. Bola, 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 bola. Bangun ruang. Oke, seperti ini boleh. Nah, ini boleh, atau ya ini juga boleh. Nah, persegi ini bisa kita ganti jadi kubus misalkan. Ya, kubusnya seperti ini boleh. Ya, sehingga apa? Sehingga menjadikan ini beneran, ini 3 dimensi, bukan 2 dimensi lagi ya. Atau apa namanya, kalau bukan kubus, balok ya, balok juga 3 dimensi. Oke, seperti itu ya. Jadi bedanya ini adalah 2 dimensi, yang ini 3 dimensi. Jadi jangan sampai salah lagi. Kita diharapkan bisa memproduksi media 3 dimensi tadi ya. Nah, kemudian jadi contoh lainnya, selain benda-benda yang bisa dibuat sendiri, yang 3 dimensi itu juga bisa berbentuk boneka gitu, atau bisa bikin sendiri menggunakan plastisin tanah liat juga boleh gitu. Kemudian pada desainnya seperti apa gitu ya, bisa menggunakan kardus dan lain-lain. Nah, teman-teman, siapa aja yang belum sampai modulnya sampai sekarang? Saya, Bu. Bu Nur Hayati, Bu Nur Fitria. Saya, Bu. Mulai modulnya. Masih banyak berarti yang belum datang modulnya? Oke. Oke. Kalau belum sampai modulnya bisa dipelajari ininya ya, Bu ya? Sebentar. Ini linknya sih harusnya bukan yang ini nih. Oh iya, harusnya linknya bukan yang ini. Linknya waktu itu udah sempat saya kirim di grup, cuman nanti coba saya kirim lagi ya. Di situ ada sebetulnya. Ruang baca yang ini, yang ruang baca virtual. Udah mau dia? Oke, yang RBV ini ya, pustaka.ut.ac.id /lib /ruang baca. Nah, di sini bisa dicari di huruf S ya. SPTP 4307. SPTP. Nah, ini berarti link yang di ini salah ya. Yang di learning linknya salah, nanti saya perbaiki deh. Oke, ini bisa kita lihat full text-nya ya. Kita sudah masuk di modul 5, 4 dulu deh. 4. Oke, bagaimana kita mendesain. Nah, teman-teman bisa dipelajari ya, di sini ada teori-teori yang melandasi pembelajaran penggunaan media 3 dimensi. Yang pertama ada teori belajar
konstruktivistik. Nah, itu adalah proses pembangunan pembelajaran yang mengondisikan peserta didik untuk melakukan proses yang aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data yang mereka terima. Oleh karena itu, proses pembelajaran ini harus dirancang oleh teman-teman dan dikelola sedemikian rupa sehingga bisa mendorong peserta didik mengorganisasi pengalamannya menjadi pengetahuan yang bermakna. Nah, teori-teori belajar seperti ini nih banyak ya sumbernya, dari Wheatley, dari Nixon, dari von Glassfeld, dan lain-lain. Ada juga teori belajar humanistik, teman-teman bisa pelajari. Jangan lupa ya, ini tetap dibaca ya teman-teman ya, walaupun modulnya belum sampai, ini tetap dipelajari. Nah, ada teori belajar behavioristik juga, kognitivistik, dan lain-lain. Nah, seharusnya kalau misalkan teman-teman mengerjakan latihan yang ada di modul, ini nanti akan memudahkan teman-teman untuk mengerjakan tugas berikutnya. Di sini ada latihan apa pengaruh esensialistik dan perensialistik dalam pendidikan. Jadi apakah media yang teman-teman ini esensial gitu yang dibuat nanti, apakah memang penting dan bermakna gitu untuk anak-anak atau hanya sekedar memenuhi tugas aja. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi memang harus ada unsur esensialnya ya. Kemudian berikan contoh-contoh teori behavioristik dan kognitif serta konstruktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas menggunakan media sederhana 3 dimensi dan lain-lain. Ya, ini tes formatif juga bisa dikerjakan ya. Jangan di-skip karena ini penting untuk teman-teman. Nah, kemarin ini teman-teman sudah membuat rancangannya, sudah membuat desainnya. Saya mohon izin buka salah satu ya. Salah satu yang kemarin sudah dikumpulkan. Oke, ini. Boleh kita lihat punya siapa aja deh ya. Siapa aja boleh ya. Coba kita lihat ini ya. Nah, di sini punya Ibu Rosita. Topik pembelajarannya adalah mengenal dan memahami urutan angka dan huruf. Tadinya saya mau menilai ini kurang gitu ya, kurang maksimal karena di sini gambarnya adalah gambar 2 dimensi, gambar apel sama ulat gitu ya. Oh, ternyata di sini ada 2 sisi yang berbeda, sisi 1 dan sisi 2. Di sini juga dijelaskan panjangnya sekian. Kemudian tinggi apelnya 17 cm, panjang ulatnya 15 cm. Ternyata gambar 1 dan gambar 2 disatukan menggunakan double tip dan diberi isian. Isinya adalah dakron. Nah, mungkin bahannya ini bisa menggunakan kain flanel ya atau kain lainnya sehingga seperti squishy gitu ya, seperti boneka gitu ya. Kalau misalkan bentuknya seperti boneka, ada tebalnya, ini berarti 3 dimensi. Nah, sehingga Bu Rosita bisa mendapatkan nilai yang maksimal kemarin itu. Nah, kan kita sudah dibuat nih ya, udah ada gambarnya. Kan kita udah ada deskripsinya. Udah ada alasannya kenapa memilih media ini. Ini suara siapa ini? Sudah di-mute? Oke, lanjut ya. Nah, dari sini kita bersiap untuk merancang tugas berikutnya. Oke, tugas berikutnya yang ini teman-teman, apakah terlihat? Kayaknya belum ya. Terlihat? Terlihat Ibu. Oke. Nah, tugas 2 ini instruksinya adalah mahasiswa membuat media sederhana 3 dimensi sesuai rancangan yang sudah dibuat pada tugas 1. Jadi nyambung, jangan sampai tadi laporannya apa, kemudian di tugas 2 beda gitu ya. Berarti kalau di sini apel dan ulat, nanti di tugas 2 juga apel dan ulat. Nah, di sini ada 2 sampai 3 mahasiswa yang tugasnya tuh sama, kincir angin. Nah, ini yang kincir angin angka kalau nggak salah.
kincir angin angka, apakah mau diganti atau dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, pastikan gambarnya beda ya, jangan sampai satu sama lalu diupload buat bareng-bareng. Nah ini nanti nilainya minimal semua gitu ya. Nah ada juga nilainya yang belum maksimal kemarin itu, yang sudah melampirkan hasilnya, jadi bukan sketsanya, medianya sudah jadi gitu ya. Kan yang diminta sketsa ya, yang diminta adalah sketsa, jadi jangan media yang sudah jadi yang dikirimkan gitu. Nah ini harusnya sketsanya digambar, bukan difoto gitu. Terserah, bebas. Kemarin kata saya teh, digambarnya boleh pakai tangan, pakai pensil, boleh juga pakai desain seperti ini, boleh. Nah, tapi sayangnya ada yang banyak yang sudah difoto, medianya sudah ada, medianya sudah jadi. Padahal kan kita maunya merancang dari awal ya. Oke, sambil menunggu kita buka ini dulu. Langkah-langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, kumpulkan semuanya alat dan bahannya, jangan lupa difoto, kemudian nanti mulai pembuatan ya, sesuai dengan sketsa tadi ya, dan deskripsi pada tugas 1. Kemudian didokumentasi proses pembuatannya, dari awal sampai akhir, mau di video boleh, mau di foto boleh ya. Kalau di foto berarti di foto di awal, di foto saat membuat, dan di foto saat hasilnya seperti apa. Lalu refleksi dan laporan ya, buat laporan yang berisi dokumentasi pembuatan dan lain-lain ini ya. Nah, teman-teman di sini instruksinya sudah sangat jelas. Persiapan bahan, lampirkan foto atau link video persiapan bahan. Nah, ini boleh difoto atau divideokan. Bahan-bahannya apa saja, semuanya, gunting, kertas, lem, karton, kardus. Nah, ini semuanya dituliskan dan difoto. Kemudian proses pembuatannya juga mau difoto atau divideokan boleh. Lalu hasil akhirnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa ceritakan apakah ada perbandingan dengan rancangan awalnya. Misalkan rancangan awalnya hanya numerasi saja. Nah, ternyata pada saat membuat medianya, oh sepertinya bisa kita tambahkan literasi baca tulis. Ternyata bisa ditambahkan kardusnya, misalkan kardusnya bisa ditempelkan kertas HVS, lalu ditempelkan lakban bening. Nah, anak-anak ternyata bisa jadi papan tulis di situ. Boleh seperti itu, ada improvisasi boleh ya. Nah, jadi di sini tinggal diceritakan pada tahap awal seperti apa, kemudian pada saat pembuatan ada tambahan-tambahan untuk penyempurnaan media, misalkan seperti itu. Lalu di sini teman-teman refleksikan nih apa saja tantangannya saat membuat media, lalu bagaimana solusinya. Nah, teman-teman bisa contohnya seperti ini ya. Nah, saya pernah membuat rancangan. Kalau ini kan terlalu kompleks nih. Kalau ini terlalu kompleks, saya buat judulnya yang isi piringku itu yang kemarin ada videonya. Nah, rancangannya adalah seperti ini. Latar belakangnya kenapa. Nah, ini teman-teman udah buat ya di tugas 1 minggu lalu. Kemudian situasinya bagaimana, tantangannya apa, sehingga aksinya adalah membuat media. Ya. Nah, ini adalah rencana pembuatan medianya. Mata pelajarannya, materinya, nama medianya, kemudian foto diri. Boleh nih foto diri membuat media ya. Foto diri dengan medianya gitu. Kemudian indikator apa yang ingin dicapai atau tujuan pembelajarannya apa yang ingin dicapai. Nah, di sini teman-teman gambarannya medianya seperti apa. Ini harusnya sketsa nih, betul. Ini harusnya sketsa. Ya, kemarin teman-teman udah bisa nambahkan sketsanya. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, ya ditulis semuanya. Kardus bekas, lakban, lem ibon, kertas krep, apapun yang dibutuhkan ditulis. Selanjutnya difoto. Ya, di fotonya boleh disusun, boleh satu-satu, boleh, ini bebas ya teman-teman ya. Yang penting semua media yang diperlukan, alat dan bahan yang diperlukan difoto lengkap. Nah, kemudian tahapan membuat media, ini teman-teman juga bebas, boleh foto. Kalau di foto mah kan berarti ada tahapan-tahapannya ya. Sebelum dibuat ragam main, lapisi kardus dengan wallpaper bekas atau kertas kado. 2. Print out nama-nama makanan pokok, lauk, sayur, dan buah beserta gambarnya.
3 print out nama-nama hari, 4 potong-potong print out tersebut menggunakan gunting. Pokoknya semua semua langkah-langkahnya dituliskan lalu difoto. Nah, ini misalkan di saya tuh kardusnya kan 4 bagian. Ada bagian yang nama-nama hari, ada bagian nama-nama lauk, ada bagian yang namanya kincir sayur, ada yang namanya bagian mencocokkan buah, ada bagian atas juga. Di saya berarti ada 5 sisi. 5 sisi ke 5-5-nya ada kegiatannya. Nah, berarti di sini dituliskan gimana caranya bikin sisi 1, gimana caranya bikin sisi 2, gimana caranya bikin sisi 3, gimana caranya bikin sisi yang keempat, dan bagaimana caranya membuat sisi yang atas. Nah, kekurangannya dari laporan saya adalah saya tidak memfotokan semuanya ya. Nah, tidak memfotokan semuanya sehingga nilai saya juga minimal waktu itu ya. Nah, saya mendapatkan harapan 1, juara harapan 1. Mungkin kalau saya tampilkan semuanya foto-fotonya, saya bisa mendapatkan juara 1 gitu ya. Begitu pula dengan teman-teman, kalau misalkan fotonya kurang, nah berarti nanti nilainya kurang maksimal gitu ya. Jadi diharapkan proses pembuatannya itu dilampirkan semuanya. Teman-teman boleh kalau misalkan mau bikin video berarti menggunakan time lapse ya. Pakai time lapse biar videonya jadi cepet gitu, videonya nggak lama, nggak memakan waktu lama sampai berjam-jam. Nah, kalau mau foto-foto aja, nah berarti pas nempel ini difoto, pas nempel angka difoto, pas nempel tutup botol difoto gitu ya. Ada step-stepnya. Jangan lupa di sini dibuat proses pembuatannya. 1, siapkan kardus, lalu digunting. Lapisi kardus dengan karton misalkan ya. Kemudian tutup botol diberi tulisan angka menggunakan spidol permanen. Tutup botol yang sudah ditulis, ditempelkan pada dan seterusnya. Oke, teman-teman di sini memang warnanya merah agar teman-teman bisa langsung mengisi. Tapi jangan lupa setelahnya diganti warna hitam ya. Jangan warna merah dikirimkan ke saya gitu ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Jangan lupa sisipkan foto atau video. Kalau mau video boleh, misalkan di sini boleh tuliskan link video ya, boleh dimasukin link YouTube atau Google Drive atau ya Instagram, Facebook juga boleh ya, boleh dimasukkan link video di sini ya. Persiapan bahannya juga sama ya, persiapan bahannya misalkan 1 ya, tadi berarti ini kita butuh kardus, tutup botol, tembak, misalkan karton, apalagi kertas warna, spidol permanen. Nah, di sini boleh teman-teman foto ya. Kalau foto mah tinggal dimasukin ke sini ya. Kalau video berarti linknya ya. Kalau foto tinggal dimasukin, kalau video berarti linknya ya, seperti itu. Nah, hasil akhirnya teman-teman baru dilampirin yang ini. Kalau hasil akhir mana dia? Bentar, kemarin nah kalau hasil akhir baru seperti ini ya, baru ditampilkan ini. Nah, di sini tidak ada sketsanya teman-teman ya, jadi kurang maksimal kalau belum ada sketsanya ya. Kalau sudah ada hasil akhir nih ya, hasil akhirnya baru di sini seperti itu. Kemudian coba kita lihat dulu di tugas berikutnya apa ya. Di sesi 7 itu tugasnya adalah
belum bisa dibuka. Oh, ini dia. Di sesi 7 tugasnya ini dia. Oke, oh kalau di sesi 7 kita sudah bikin skenario pembelajaran. Gimana caranya menggunakan medianya. Nah, gimana caranya menggunakan media berarti di tugas 3 ya. Jangan di tugas 2. Nah, tugas 2 cukup melampirkan foto atau video hasil akhir pembuatan media. Ya, di sini belum kita lampirkan cara menggunakannya. Cara menggunakannya ada di tugas 3. Oke, teman-teman. Di sini hanya rekaman video menggunakan media, kemudian langkah-langkah menggunakannya, ya, langkah-langkah menggunakannya baru ya analisis dan refleksi. Jadi tidak perlu di kelas, boleh juga anak sendiri atau anak tetangga, ya, atau anak-anak lainnya gitu ya. Atau kalau media kita bukan untuk anak-anak, ya berarti sesuai peserta didiknya. Ya, minimal satu anak boleh. Oke, di tugas 2 ya, ini tugas 2 berarti terakhir tanggal 16 November. Sebentar, ini ya, terakhir 17 November ya, 17 November terakhir. Ini lebih simpel sebetulnya dari yang kemarin, cuman ada proses pembuatannya ya. Jadi kalau yang sudah melampirkan udah jadi Bu kayak gini, nah, diulang ya teman-teman, ada proses pembuatannya ya. Jadi ada proses pembuatannya. Kalau medianya udah jadi berarti diulang. Diulangnya nggak perlu dari nol, misalkan lagi menempelkan tong sampahnya atau lagi menggunting nih, menggunting semua bahan yang sudah di print, misalkan seperti itu. Jadi boleh diulang beberapa gitu, tinggal mengulang beberapa kalau yang sudah jadi ya. Makanya kata saya kemarin tuh sketsa dulu, membuatnya baru sekarang, video menggunakannya baru nanti di sesi 3, di tugas 3 gitu ya. Oke, paling lambat tanggal 17 November. Kemudian ada materi apa lagi nih yang perlu kita pelajari? Oke, saya tanya dulu deh, di sini ada yang dari sekolah yang sama nggak ya? Atau beda semua? Ada yang satu kelas, satu sekolah? Tidak ada ya? Oke, berarti sekolahnya beda-beda, tapi kebetulan ada produk yang sama gitu ya. Ada produk yang sama tuh yang kincir angka. Ada yang sama kincir angka. Oke teman-teman, bagaimana ini implementasi secara teori ya, implementasi sumber belajar sebagai media manipulatif ya, kemampuan media dalam menampilkan suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya atas media yang bisa dimanipulasikan. Kemudian media manipulatif didasarkan pada ciri-ciri karakteristik umum, yaitu untuk merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksikan, dan mentransportasikan suatu peristiwa atau objek. Nah, di sini merekonstruksikan ya teman-teman ya, merekonstruksikan ya. Ini sejalan dengan apa yang sudah teman-teman rancang kemarin ya. Ini seperti kegiatan menanam tanaman ke pot. Ibu menyapu, kemudian ada yang menyiram. Nah, ini kan merekonstruksikan kegiatan sehari-hari di rumah ya. Di sini ada tempat sampah warna kuning dan hijau. Nah, ini bagus sekali untuk memperkenalkan ke anak-anak. Apa bedanya tempat sampah kuning dan hijau? Anak-anak bisa merekonstruksi dari sini. Ya, mereka udah disimulasi di sini. Jadi ketika mereka melihat wujud nyatanya, bentuk nyatanya, mereka sudah tidak bingung lagi karena sudah belajar ya, sudah belajar melalui maket ini, melalui rekonstruksi ini.
Ya ini ya. Kemudian sebagai media distributif, ya fungsi distributif media pembelajaran artinya menggunakan satu materi atau objek atau kejadian yang bisa diikuti oleh satu kelas kita. Jangkauannya lebih luas sehingga bisa meningkatkan efisiensi baik waktu maupun biaya. Ya, misalkan tadi ya satu materinya apa? Materinya adalah kegiatan di rumah atau apa itu tadi? Oh, lingkungan rumahku bersih. Lingkungan rumahku bersih. Nah, berarti di sini materinya tentang itu. Ini sudah sangat sejalan gitu ya dengan implementasi sumber belajar. Lalu kalau tadi media 2 dimensi sama media 3 dimensi juga sebagai media manipulatif bisa merepresentatifkan bentuk-bentuk, ya bentuknya besar, kita nggak bisa melihat nih peristiwa-peristiwa penting zaman revolusi kan nggak ada ya. Nah tapi kita bisa membuatnya dalam bentuk seperti diorama atau maket, ya biasanya adanya di mana, di museum. Di museum itu kita bisa diskusikan. Lalu media 3 dimensi juga bisa menjadi media distributif, ya karena ada ruangnya, ada ruang, ada bentuk, ada hal yang bisa dipegang oleh anak-anak, bisa dibedah, bisa dipretelin gitu ibaratnya ya. Lalu sebagai media fiksatif, di sini fungsi media sebagai sumber belajar ya yang bisa menangkap, menyimpan dan bisa merepresentatifkan objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Oke, nah kalau misalkan kita berkaca dari tugas-tugas teman-teman yang sudah dikumpulkan tadi, ada juga yang mengumpulkan media bentuknya balok atau kubus gitu ya. Oke, bentuknya hanya seperti ini. Nah, kemudian apa yang dirancang dari sini? Oke, boleh saran? Saya sudah menyisipkan saran ya di samping penilaian teman-teman. Mudah-mudahan nilai dan sarannya sudah masuk semua. Mana ya? Nah, ada juga yang seperti ini. Saya izin ini ya, tampilkan satu-satu ya, tidak apa-apa, tidak usah malu atau apa, nggak apa-apa gitu ya. Nah, sebetulnya ini ya, ini tadinya juga saya mau nilai minimal karena ini kan 2 dimensi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini mah 2 dimensi, hanya sisi depan aja gitu. Ternyata di sini medianya adalah papan gitu kalau nggak salah. Mana nih? Oh ini APE papan pintar. Nah di sini papan pintar ternyata. Oke teman-teman, ini ternyata papan pintar. Kalau misalkan ini hanya bentuknya kartu angka, nah ini kan berarti 2 dimensi. Ternyata kotak ini berfungsi sebagai papan ya, papan pintar yang mana nanti akan mungkin dibuat atau dihias sedemikian rupa gitu ya, untuk anak-anak mencocokkan dan lain-lain. Nah diharapkan papan pintar ini ada kegiatan-kegiatan lain ya Bu ya. Ya misalkan di sampingnya atau di bawahnya gitu ya. Di sini ya, oke saya gambar deh. Kalau nggak digambar susah ininya. Nah misalkan seperti ini ya. Medianya papan pintar. Nah papannya udah ada nih. Kepintaran apa yang lain yang bisa dimasukkan di papan pintar ini? Yang kegiatan pertama kan mencocokkan ya, mencocokkan huruf dan angka, kemudian mencocokkan warna, kemudian mencocokkan bentuk ya, bentuk. Nah, di sini bisa ditambahkan misalkan papannya warna hitam deh ya. Bisa kita pakai karton hitam ya papannya ya.
di sebelah sini. Oh, ini warnanya nggak putih. Oke, di sebelah sini dibuat, di sebelah sini ditempel kertas warna putih misalkan. Ya, di sini ditempel kertas warna putih, lalu ditempel lakban. Biar apa? Biar anak-anak bisa menulis. Ya, biar anak-anak bisa menulis pakai spidol gitu di sini. Nah, jadi anak-anak bisa menulisnya 1, 2, 3, lalu nanti bisa dihapus. Mana hapusan nih? Ini hapusan bukan? Oh iya benar. Ya, lalu nanti bisa dihapus. Ya, itu namanya papan pintar. Tidak hanya kegiatan menempel bentuk aja atau mencocokkan bentuk aja, tapi ada kegiatan menulis di sini, atau bisa juga ditambahkan lingkaran-lingkaran misalkan. Nah, lingkarannya dibuat banyak. Coba ya, kita buat lingkaran yang banyak. Kalau misalkan media yang di tugas satu kan udah dikumpulkan ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah diganti lagi, tinggal kita penyempurnaan di tugas 2. Nah, oke, lingkaran-lingkaran ini fungsinya untuk apa? Dibolongin gitu, misalkan ini dibolongin, lalu nanti disediakan tali gitu ya. Oh, di sini nggak ada contohnya, tali aja deh. Ya, disediakan tali gitu misalkan ya. Nah, ada talinya gitu di sini. Nah, di sini anak-anak bisa kegiatan memasukkan tali temali ke sini. Ya. Nah, anak-anak makan atau kegiatan lainnya. Ya, ini bisa ditambahkan tali untuk anak-anak masukin ke bolongan-bolongan atau mencocokkan gitu. Apa mencocok atau menjahit, ya, menjahit juga bisa. Jadi dibebaskan. Kalau bisa kegiatannya tidak ini aja. Ini ibu siapa nih tadi? Ini ibu Musyahadah. Oke. Bu Syayadah, Ibu. Oh ya, Bu Syayadah. Ada lagi. Terima kasih Ibu. Siap, sama-sama Ibu. Ada lagi yang mana ya? Saya tadi wah ini tusuk gigi nih. Oke, ini yang tusuk gigi. Nah, ini sederhana ya, tapi nilainya alhamdulillah maksimal juga gitu ya, dapat nilai A juga. Sebetulnya nggak apa-apa, boleh. Nah, di sini sketsanya hanya bentuk kubus. Nah, kegiatannya apa aja? Kegiatannya anak mencari yang bentuknya kubus seperti kotak kapur, dadu, kotak mainan dan lain-lain. Nah, tapi di sini kan ingin mengenalkan bentuk bangun ruang kubus kepada anak ya. Ingin melatih anak membedakan 2 dimensi dan 3 dimensi, udah sesuai. Tapi di sini ingin menunjukkan bahwa ada ciri-cirinya nih, 6 sisi, 8 titik, dan semua sisinya berbentuk persegi. Nah, kalau anak-anak cuma dikasih dadu atau kotak saja, nah di sini anak-anak masih belum ngerti pasti 6 sisinya tuh maksudnya di mana, 8 titiknya di mana. Nah, saya kasih saran di sini bisa menggunakan tusuk gigi dan plastisin. Contohnya seperti apa? Pakai plastisin, tusuk gigi. Oke, ya seperti ini ya Bu ya. Nah di sini nih, jadi tusuk giginya ditempelin pakai plastisin gitu. Jadi ini anak-anak bisa ngitung nih, ada berapa rangka nih, ada berapa rusuk, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuknya. Gitu. Jadi ada kegiatan juga di sini. Nah, ini boleh ditambahkan sebagai media. Kan di sini tulisannya hanya tulisannya hanya menunjukkan kubus aja ya. Berarti kan tidak ada media yang dibuat kan di sini kan. Nah, Ibu bisa membuat medianya seperti ini, bisa juga membuat pakai karton. Jadi ada dua nih, yang satunya ibaratnya telanjang gitu ya, rusuknya doang. Nah, yang satunya udah dibungkus pakai karton. Nah, kalau pakai karton kan berarti ada tahapannya. Kalau pakai karton ada tahapannya seperti ini ya. Ada apa nih? Kita bikin sisinya dulu, bikin sisi, kemudian jangan lupa ada sisi yang untuk menempelnya gitu. Jadi nanti bisa ada dua rancangan media yang di sini ya. Bisa bahan-bahannya ditambahin, kemudian proses pembuatannya berarti bisa dibagi dua, yang satunya pakai karton, yang satunya tusuk gigi dan plastisin misalkan seperti itu ya. Yang satunya membuat sisi kubus, yang satunya membuat rusuk kubus. Itu boleh ya, silahkan. Oke teman-teman, yang lainnya sih insya Allah udah aman ya. Cuman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh. Siapa dulu nih yang mau bertanya? Sambil saya cek-cek absen. Ada yang mau dikonsultasikan lagi medianya? Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ibu, Ya. ini dengan Nekila. Ya. Boleh izin sharing sebentar? Silakan. Ya. Ibu saya tadi tertarik ya terkait penjelasan dari Ibu secara detail dan contoh-contohnya ya Bu ya. Kebetulan kan kemarin temanya menjahit. Terpikir hanya sederhana aja gitu ya Bu ya. Tapi setelah ini jadi punya ide untuk beberapa kita kembangkan, misalkan ya Bu ya. Itu kan hanya fokusnya kita di menjahit, tapi boleh nggak Bu kita tambahkan misalkan dengan menempel huruf atau number di bajunya, di sepatunya gitu ya Bu ya. Jadi fokusnya itu kita tidak hanya untuk motorik halusnya, yang meronceng, yang menjahit itunya. Jadi fokusnya kita ke knowledge yang lainnya, boleh nggak Bu itu? Kira-kira Bu? Boleh ya Bu ya. Boleh. Paling nanti dari indikator dan lain-lainnya aku tambahin gitu ya Bu ya. Kalau bajunya ukuran berapa ya? Kalau bajunya ukuran setengah HPS ya. Bajunya kemarin sempat pakai flanel ya Bu. Terus pakai flanel mencoba melewat-lewat. Oke. Fail, jadi itu rencana di diskusi ketiga atau kedua gitu ya, aku tuliskan rencananya pengen pakai panel ya Bu. Aku coba Bu action make it gitu ya, buat itu, dan itu tidak berhasil. Makanya pas di tugas 1 aku ganti bahan Bu, jadi Epomat itu. Jadi Epomat ya? Oh ya, Epomat ya. Iya, Epomat Bu. Oke, Epomat. Itu lebih ini mungkin. Jadi rencananya sih pengennya lebih besar gitu ya Bu size-nya, jadi bisa aku tambahin aksen media-media kayak tadi, mungkin bisa number atau bisa letter gitu ya Bu ya. Boleh ya Bu ya. Oke, jadi biar lebih ini aja. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Jadi tercerahkan ya teman-teman ya. Amin. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dikonsultasikan medianya? Ini kalau sesi yang tugas 2 sih kayaknya minggu ini bisa selesai semua ya. Kan udah gak mikir lagi, udah tinggal ngelanjutin yang kemarin. Ya alhamdulillah nih hadir semua nih. Sisa 2 aja nih yang belum ada, Bu Nia dan Bu Dahniar. Sisanya masuk semua.
Oh, Bu Titah ada 2 ini ya, Bu Titah ada 2. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Atau mau diganti absen ininya? Absen sesi 3 kayaknya masih banyak yang 0 ya. Ini nilainya kan besar ya teman-teman ya, sayang kalau misalkan ini ya. Iya maaf Ibu, untuk sesi yang kemarin aku saya nggak tahu ada web. Itu untuk memperbaikinya gimana ya? Ibu siapa ya ini ya yang bicara? Oh, Bu Titah ya, Bu Titah ya. Nah, saya Titah harus absen. Oke, saya bikin lab aja ya Bu ya. Kalau lab kalau nggak salah 50% deh. Ibu Salmianti nggak ada ya? Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Minta maaf Bu, kemarin juga waktu web pertama enggak saya tahu kalau di e-learning itu ada web. Jadi tidak ikut kemarin Bu. Ini Ibu Nurhayati. Iya, dari Kopja Mateng. Oke. Saya bikin lab juga ya. Coba mudah-mudahan dapat 50%. Oke. Oke, ya jadi yang media saya yang ini ya. Media saya yang ini. Nah, videonya ada di sini ya, ada di web 1 ya. Ada di sini, teman-teman bisa lihat di situ ya. Jadi banyak gitu kegiatannya, aktivitinya banyak. Ada kalau kita pakai satu kardus, kalau bisa semua sisi bisa dibedah sama kita. Gitu. Nah, teman-teman kalau ini kan contoh nih, ini contoh, tapi nggak perlu ngikutin ini ya. Pakai template yang ini aja ya, pakai template yang ini aja, tinggal isi. Nah, contohnya ini perlu di upload ke e-learning nggak untuk contohnya, atau nggak usah biar nggak bingung? Untuk referensi, oke, referensi nanti saya masukin ke sini ya. Di sini ya, kehadiran web ya. Nanti saya masukin ke sini deh. Ibu, ya. Maaf saya izin bertanya. Silakan. Untuk kehadiran sesi 2 ini, web 2 ini apakah harus di absen di e-learning atau sama Ibu aja? Atas nama siapa? Nur Fitria Ibu. Kayaknya udah di absen semua deh. Nur Fitriah ya. Berarti tidak sendiri absen di e-learning ya? Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, kita foto dulu ya. Boleh di on cam. Alhamdulillah rame nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 25, tapi Bu Nia belum datang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Ada yang masih dibingung-bingungkan? Saya sudah cukup, Bu. Cukup? Cukup, Ibu. Oke. Assalamualaikum, Ibu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Saya Tita Larasati. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, Bu Tita. Hilang ya? Oh, ada satu lagi. Gimana, Bu Tita? Kan yang kincir angka itu kan ada yang sama, Bu. Salah satunya kan itu punya saya. Itu untuk tugas 2-nya itu boleh saya ganti atau lanjut aja ya, Bu? Boleh lanjut aja ya, asalkan nanti ya laporannya pasti kan berbeda ya, dan bikinnya juga pasti beda kan karena sekolahnya beda ya. Iya. Nah, kalau misalkan mau ganti berarti dari tugas 1 juga ganti gitu. Iya, kalau mau lanjut sama yang tugas 1 itu boleh dimodifikasi gitu nggak pas prakteknya gitu, Bu? Boleh. Biar agak berbeda gitu. Boleh silakan. Kalau Ibu Tita ya, coba kita lihat punya Bu Tita ya. Izin ya Bu Tita ya, kita buka ya. Iya, Bu. Tunggu buka nih. Loading. Kemarin e-learning error ya teman-teman. Oh, ini ada nih. Coba kita buka yang ini. Sudah dihapus ternyata. Loading teman-teman. Tidak masuk. Kalau kemarin itu rancangannya seperti apa, Bu? Untuk angkanya tuh hanya di kincirnya aja ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi angkanya itu di kincirnya kayak bisa muter gitu, Bu. Oke, nah ya itu bisa bisa dimodifikasi, misalkan pakai tutup botol angka atau misalkan di pinggir kincir nih. Gimana ya kita ngegambarnya ya? Coba Ya, Bu. saya gambar coba. Ada nggak di kincir angka? Nah, misalkan seperti ini ya. Punya Linda juga mau kayak gitu, Bu. Ya.
Misalkan seperti ini. Kita sudah buat nih, kan ini lingkaran. Nah, apa namanya, ini kan pakai kertas warna ya atau karton. Ini bisa dimodifikasi pakai tutup botol misalkan, atau di sampingnya ya, di sampingnya ini bisa kita tambahkan coba ada nggak ya di sini ya. Oh, tidak ada di sini. Pernah lihat gak Bu yang di pinggir-pinggir sini tuh ya, ini ibaratnya ya Bu ya. Nah, misalkan di sini ada tiga nih, tiga badan botol. Badannya aja nih, badannya ada 3. Nah, terus anak-anak nyocokin muter-muterin tutup botolnya. Nah, muter-muterin tutup botol, ya kan ya, tahu ya. Nah, jadi misalkan di sini angka 10 gitu. Misalkan di sini angka 10. Nah, berarti anak-anak mencari tutup botol di sebelah sini. Misalkan di sini tutup botol random gitu. Nah, di sini apa nih? Di sini badan botol ditempel lah gitu. Badan botol ditempel di samping atau di depan sini juga boleh. Badan botol ditempel di depan. Di sini ada tutup botol angka random. Jadi ketika diputar ini ke angka 3. Nah, dia ambil tutup yang angka 3 lalu dipasang ke badan angka 3 gitu. Nah, di sini berarti ada kegiatan apa nih? Bisa juga ditambahkan kegiatan ini nih. Ini apa nih? Ini kegiatannya stick ya, sticknya ada 3 juga misalkan. Nah, kalau di sini 10 berarti di sini sticknya 10, badan botolnya di sini nanti dia cari angka 10 di sini, lalu ditempel di sini 10 ya. Itu boleh ya, boleh dimodifikasi seperti itu, atau nanti macam-macam ya, boleh. Tadi ada menjahit juga boleh, atau kegiatan lainnya juga boleh dimodifikasi aja biar nggak sama temennya. Iya, siap. Baik, makasih. Sama-sama. Oh ya, bisa juga di sini misalkan dikasih kertas gitu warna putih ya, kertas warna putih lalu dilakban. Nah, di sini anak-anak bisa menulis angkanya SATU atau angka 1 gitu ya. Boleh juga seperti itu. Jadi nanti akan beda ya, banyak bedanya. Oh, ini kayaknya dari ilatnya nih. Oke, buat kita ada lagi teman-teman. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Jadi nanti bisa dilanjut lagi di grup ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya atas kesediaannya sore hari ini. Semoga tercerahkan semuanya, kemudian bisa mengumpulkan tugas sebelum tanggal 17 ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ada lagi Bu Arba ya? Aman? Aman insya Allah Bu. Aman. Berarti ya. Udah absen berarti ya Bu. Gimana Bu Dwi? Berarti ini sudah absen semua ya Bu? Sudah semua kecuali Bunia dan Dahniar. Ada di sini? Ya, belum bergabung ya, Bunia dan Dahniar. Oke, kita akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Mari kita. Bu, ya. saya tidak Bu. Siapa Bu? Saya sama yang tadi ada kendala jaringan Bu kan? Iya, sudah di absen. Saya dengar Ibu absen. Ya, sudah di absen ya. Ya. Sudah. Oke, terima kasih banyak semuanya ya teman-teman ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.